Anakku, teriak Jalawisena menggelegar keras sewaktu dilihatnya siapa yang menjadi mayat dan menggeletak di atas usungan itu. 4 orang lurah yang hadir di situ bagai terpaku di tempat masing-masing karena terkejut dan ngeri melihat kepala putra adipati mereka yang rengkah bergelimang darah. Apa yang telah terjadi? Lekas katakan, apa yang terjadi? Tanya Jalawisena. Kami sendiri tidak tahu, Adipati, jawab salah seorang pembantu. Marahlah Jalawisena mendengar jawaban itu. Tidak tahu bapak moyangmu. Anakku pergi berburu bersama kalian. Satu tamparan kemudian melayang ke pipi pembantu itu, membuat dia hampir terjerungkam di lantai. Ayo, kau lekas beri keterangan atau mau ku hajar pula, bentak Jalawisena pada pembantu yang satu lagi. Benar, Adipati, kami memang pergi berdua mengantarkan Raden Aryo berburu ke hutan Bintaran. Sesampainya di Telaga Intan Dewi, kami berhenti, dan waktu itu muncul seekor anak rusa. Raden Aryo menyuruh kami menunggu di tepi telaga, sedang dia sendiri pergi menangkap anak rusa itu. Karena lama ditunggu-tunggu, dia tidak kunjung kembali. Kami jadi khawatir, lalu pergi mencarinya. Ketika kami temui dia, Raden Aryo terhantar di tanah dalam keadaan sudah tak bernafas. Kurang ajar, siapa yang punya pekerjaan terkutuk begini rupa? Mungkin sekali dia telah diadang perampok, Adipati, kata salah seorang lurah. Di sekitar Bintaran sama sekali tak pernah ada perampok, bahkan maling pun tidak, jawab Jalawisena. Kemudian matanya tertuju pada jari manis tangan kanan Anyana. Di jari manis pemuda itu masih kelihatan sebentuk cincin emas berbatu hijau. Ini satu pertanda bahwa Aryo Darmo bukan dibunuh oleh perampok. Barangkali musuh lama yang membalaskan dendam ke Sumat, kata seorang lurah pula. Boleh jadi, sahut Jalawisena dengan menggeretakkan geraham-gerahamnya. Tapi seingatku, anakku tak pernah punya musuh atau silang sengketa dengan orang lain. Kemudian dia berpaling pada pembantu tadi dan berkata, antarkan aku ke tempat kau menemui mayatnya. Aku akan selidiki apa yang sebenarnya telah. Adipati Muntilan itu tak sempat meneruskan kata-katanya, karena dari pintu ruangan dalam terdengar jerit istrinya yang kemudian lari ke arah mayat putranya yang masih menggeletak di atas usungan. Ratap tangis istrinya membuat hati Adipati Muntilan ini laksana disayat-sayat, dan di lain pihak gelora amarahnya semakin membara. Sesudah jenazah anaknya dibawa masuk dan istrinya dapat dipertenangkan, maka bersama keempat orang lurah dan diantar oleh seorang pembantunya, berangkatlah Adipati Jalawisena menuju ke hutan Bintaran. Disinilah saya menemukan mayat Raden Aryo, Adipati, kata pembantu Kadipaten saat mereka sampai di tempat yang dituju. Adipati Jalawisena memperhatikan keadaan di tempat itu. Noda-noda darah kelihatan jelas, semak-semak banyak yang rubuh. Tanda di situ telah terjadi perkelahian.
Kemudian sepasang mata Adipati Muntilan ini terbentur pada sebuah benda yang segera diambilnya. Benda itu adalah keris milik putranya. Sambil menimang senjata itu, Adipati ini berpikir-pikir. Dia yakin sekali kalau di situ telah terjadi perkelahian. Tapi antara anaknya dengan siapa? Perampok sudah jelas bukan. Di samping itu, dia tahu anaknya memiliki kepandaian yang cukup bisa diandalkan. Jika dia kalah dalam perkelahian dan menemui kematian, nyatalah bahwa seorang yang berilmu tinggi, mungkin sekali daerah sekitar situ tempat kediamannya seorang sakti yang tak mau tempatnya dikotori oleh orang luaran, hingga akhirnya seorang sakti memergoki putranya dan membunuhnya. Bersama kelima orang itu, Adipati Jalawisena kemudian menyelidiki daerah yang banyak bukit-bukitnya itu. Dia berhenti di satu tempat di mana dengan jelas dilihatnya bekas-bekas tapak kaki. Di tempat ini agaknya juga telah terjadi perkelahian. Dia memandang berkeliling dan tak melihat hal-hal lain yang mencurigakan. Namun baik Adipati Jalawisena maupun 4 orang lurah serta pembantu kadipaten itu, tak seorang pun yang menyadari kalau saat itu mereka tengah menjadi incaran 2 pasang mata yang tersembunyi di balik semak belukar lebat. "Bagaimana pendapatmu?" tanya pemilik salah sepasang mata itu, yang bukan lain adalah Nila Mahadewi adanya. Adipati tua ini tampangnya boleh juga, tapi terlalu banyak orang begini pasti sia-sia. Atau mungkin kau mau mencoba? Kau pancinglah yang lain-lainnya. Aku sendiri nanti akan menipu Adipati itu, membawanya ke goa masuk lewat jalan belakang. Setelah berunding, maka kedua gadis itu pun masuk ke dalam goa kembali. Sementara di luar sana, Adipati Jalawisena masih terus menyelidiki tempat sekitar situ dengan seksama. Sepeminuman teh berlalu, "Kita selidiki tempat lain," kata Jalawisena setengah putus asa. Baru saja Adipati Muntilan itu bergerak hendak meninggalkan tempat itu bersama rombongannya, mendadak entah dari mana datangnya melesatlah sebuah benda putih di hadapan mereka dan menyangsang di serumpunan semak belukar. Jalawisena cepat mengambil benda itu, yang ternyata adalah segulungan kertas. Ketika dibuka, di bagian dalam gulungan terdapat tulisan yang berbunyi, "Kalau ingin tahu siapa pembunuh putramu, suruhlah orang-orangmu ke Telaga Intan Dewi. Kau sendiri harus pergi ke sebelah barat." Jalawisena memperlihatkan surat itu pada keempat lurah. Untuk beberapa lamanya mereka saling berpandangan dan diam dalam jalan pikiran masing-masing. Kalau bukan seorang yang berilmu tinggi, pasti tak bakal sanggup melemparkan gulungan surat ini, kata Jalawisena. "Saya khawatir ini hanyalah tipuan belaka Adipati," kata salah seorang lurah. "Mungkin," sahut Adipati Muntilan, lalu berpikir sejenak. "Tetapi mungkin pula petunjuk dari seorang yang tak mau memperlihatkan diri." Dan setelah menimbang lebih dalam, akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat tersebut.
Keempat lurah itu beserta pembantunya disuruhnya pergi ke jurusan telaga, sedang dia sendiri menuju ke barat. Menuju ke bagian barat berarti meninggalkan kaki-kaki bukit dan masuk kembali ke hutan pintaran sebelah timur. Daerah ini diselimuti kegelapan karena sinar matahari boleh dikatakan tak dapat menembus lebatnya pohon-pohon dan semak belukar yang tumbuh di sana. Belum jauh dia memasuki bagian hutan tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara teriakan perempuan minta tolong. Cepat Jalawisena menuju ke arah datangnya teriakan itu. Seorang dara jelita berpakaian kuning dilihatnya terhampar di bawah sebatang pohon besar. Mukanya pucat pasi dan membayangkan rasa takut yang amat sangat. Pakaian kuningnya tersingkap demikian rupa hingga jelas kelihatan pahanya yang putih mulus. "Gadis muda, apa yang terjadi?" tanya Adipati Muntilan seraya memapah gadis itu berdiri. Diam-diam dia amat mengagumi kejelitaan paras si gadis. Satu makhluk aneh hendak menyergapku, jawab gadis itu seraya bangun membetulkan pakaiannya yang tersingkap. "Bagaimana sampai kau tersesat ke dalam rimba belantara ini?" Aku mengejar kupu-kupu. Aduh, kakiku sakit sekali." Gadis itu kelihatan terhuyung-huyung hendak jatuh. Adipati Jalawisena cepat menopangnya. "Rumahmu jauhkah dari sini?" "Tidak, tak seberapa jauh, tapi kakiku terkilir dan sakit sekali, tak bisa berjalan. Oh, tolonglah, mari ku antar kau ke tempatmu," kata Jalawisena. Lalu dipapahnya pinggang gadis itu dan diajaknya berjalan. Tapi si gadis laki-laki mengeluh kesakitan. "Aku tak bisa berjalan, sakit sekali, tolonglah, dukung." Adipati dari Muntilan itu jadi serba salah. Tidak ditolong gadis itu kelihatannya menderita sekali. Ditolongnya berarti dia harus mendukung tubuh gadis itu, dan ini membuat hatinya berdebar dan darah dalam tubuhnya mengalir lebih cepat dari biasanya. "Aduh, tolonglah," terdengar lagi gadis pakaian kuning itu mengeluh. Akhirnya Jalawisena tak bisa berbuat lain daripada mendukung si gadis dan membawanya ke sebuah tempat di kaki bukit yang ditunjukkan. "Melangkahlah ke pohon beringin itu," kata gadis baju kuning. Kak Jalawisena melangkah ke pohon yang dimaksud. "Tolong tarik akar gantung yang berdempetan di sebelah kanan." Jalawisena melakukan lagi apa yang dikatakan gadis itu. Aneh, begitu dua buah akar gantung yang berdempetan ditariknya, maka terdengar suara berderak dan batang pohon beringin di hadapannya yang sebelah bawah kelihatan terbuka sebuah pintu. Si gadis menyuruhnya masuk. Dengan heran dan penuh tidak mengerti, Jalawisena masuk ke dalam. Pintu di belakangnya kemudian tertutup dengan sendirinya. Jalawisena, seorang yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan, tak sak lagi dia bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti yang diam di tempat
tersebut. Jalawisena menuruni sebuah tangga batu. Mereka sampai di satu pelataran yang luasnya cuma 1 x 1 meter, dan di hadapan pelataran itu terdapat sebuah tangga yang menuju ke sebuah pintu yang terbuka. Sinar terang menyeruak dari ruangan di belakang pintu tersebut. "Itu tempatku," kata gadis yang didukungnya. Jalawisena menaiki anak tangga demi anak tangga, dan akhirnya sampai di ambang pintu yang terbuka. Hampir tidak percaya laki-laki ini sewaktu melihat ruangan yang amat bagus di hadapannya. Ruangan itu adalah sebuah kamar lengkap dengan pembaringan. "Baringkan aku di tempat tidur itu," pinta si baju kuning. Adipati Muntilan membaringkan gadis tersebut di atas tempat tidur. "Terima kasih," kata gadis itu sambil melontarkan satu senyum yang mempesona. "Gadis, kau ini siapa sebenarnya dan tinggal dengan siapa di sini?" tanya Adipati Jalawisena. "Sebelum aku menjawab, sudilah kau yang telah menolongku memberitahu siapa kau adanya." Gadis itu pula, padahal sesungguhnya dia sudah tahu betul siapa adanya Jalawisena. "Aku Jalawisena, Adipati Muntilan." "Astaga," si gadis kelihatan terkejut. "Aku telah berlaku lancang menyuruhmu seenaknya. Tidak tahunya kau adalah seorang berpangkat tinggi. Harap kau sudi memaafkan kelancanganku, Adipati." Jalawisena tertawa kecil. Bagaimana Adipati sampai berada di hutan pintaran? Jalawisena tak segera menjawab. Akhirnya dia berkata juga, "Aku tengah mencari seseorang." "Siapa?" "Pembunuh putraku." Bola mata si gadis yang terlentang di tempat tidur itu membesar dan bertambah bagus kelihatannya. "Bau apa ini?" tanya Jalawisena sewaktu hidungnya dihambur bau harum semerbak. Dia memandang berkeliling karena dirasakannya kamar itu bertambah suram dari sewaktu mula-mula dia memasukinya. Pandangannya sampai pada sebuah lampu aneh yang terbuat dari kayu yang ditancapkan ke dinding kamar. "Duduklah di tepi tempat tidur ini, Adipati." Jalawisena memalingkan kepalanya. "Terima kasih," katanya. "Aku harus pergi sekarang." "Kenapa terburu-buru?" "Aku berjanji akan membantu mencari pembunuh putramu." Karena sebelumnya yakin bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti, maka tentu dia dan gurunya kenal baik seluk-beluk daerah sekitar pebukitan di situ dan hutan pintaran. "Tadi kau katakan ada makhluk aneh yang hendak menyergapmu. Makhluk apa gerangan?" "Tubuhnya tinggi besar, mukanya amat mengerikan karena ditumbuhi tanduk dan giginya besar-besar merupakan taring. Ngeri sekali. Tak mau aku mengingat-ingatnya, Adipati. Kuharap kau jangan bertanyakan tentang makhluk itu lagi. Kau tentu tak tinggal sendirian di sini." "Betul, tapi sudah sejak lama guruku pergi bertapa dan sampai saat ini masih belum kembali." "Siapa gurumu?" tanya Jalawisena. "Sayang, aku dipesan untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun," jawab gadis itu. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan pakaiannya di sebelah bawah tersingkap, membuat betis dan sebagian pahanya menyembul keluar. "Sejak beliau pergi, aku sendirian di sini. Semuanya serba sepi, Adipati. Tak ada kawan,
untuk menghibur hati. Sementara itu, Jalawisena merasakan ada hawa aneh yang mengungkungi dirinya. Aliran darahnya tidak seperti biasanya. Akhirnya diputuskannya untuk pergi dari situ. Sebelum aku pergi, kuharap kau sudi memberitahu namamu. Namaku Nila Mahadewi. Baiklah, sampai bertemu lagi Nila. Tunggu, jangan pergi dulu, ujar gadis itu seraya bangkit dan duduk di tempat tidur. Aku harus menyuguhkan minuman untukmu. Tak usah pakai segala macam peradatan, Nila. Tapi Nila Mahadewi berdiri dengan terhuyung-huyung. Kau mau kemana? Sebaiknya berbaring saja agar sakit kakimu lekas sembuh, kata Adipati Jalawisena seraya hendak memegang bahu Nila Mahadewi. Karena dilihatnya gadis itu hampir jatuh terjerembab. Namun sebelum tangannya memegang bahu itu, tiba-tiba tangan si gadis menyelinap dalam satu gerakan totokan yang lihai. Tak ampun lagi, sekujur tubuh Jalawisena menjadi kaku tegang. Nila, apa-apaan ini? Seru Jalawisena. Nila Mahadewi tertawa mengikik. Tangannya bergerak kembali, dan untuk selanjutnya Adipati itu tak bisa membuka suara lagi karena urat lehernya sudah kena ditotok. Dalam keadaan tak berdaya, Jalawisena dibaringkan di atas tempat tidur. Sepasang mata Adipati Muntilan ini membeliak besar sewaktu dilihat dan dirasakannya jari-jari tangan Nila Mahadewi satu demi satu membuka pakaian yang melekat di tubuhnya. Matahari telah condong ke barat. 4 orang lurah dan seorang pembantu Kadipaten Muntilan yang sejak tadi berada di tepi telaga Putri Intan Dewi mulai merasa gelisah. Jangan-jangan kita sudah kena tipu, kata salah seorang dari mereka. Kalau bagaimana kalau kita kembali saja ke tempat tadi, mengusulkan yang lain. Akhirnya kelimanya meninggalkan telaga tersebut dan kembali ke tempat di mana mereka telah berpisah dengan Adipati Jalawisena. Tapi Gusti Allah, jerit salah seorang lurah yang berada di paling depan. Langkahnya terhenti, demikian juga langkah yang lain-lainnya. Namun itu cuma seketika, karena kelimanya kemudian berhamburan ke hadapan tubuh Adipati Jalawisena yang menggeletak di tanah tanpa pakaian dengan muka hancur tak bernyawa lagi. Desa Tembilangan merupakan satu desa yang subur makmur dan penduduknya hidup tentram. Hari itu boleh dikatakan seluruh penduduk bersenang hati karena nanti malam akan diadakan pesta besar di rumah kepala desa, yaitu pesta perkawinan anak laki-lakinya yang tertua dengan seorang gadis desa yang berwajah ayu, berkulit hitam manis. Di halaman depan telah dibangun sebuah panggung untuk tempat pertunjukan wayang golek. Hiburan semacam ini jarang terjadi di desa itu. Karena itulah senang hati penduduk jadi bertambah-tambah. Meski pertunjukan itu beberapa jam lagi baru akan dimulai, tapi telah banyak orang, terutama anak-anak, yang berkumpul di sekitar panggung. Kira-kira sepeminuman teh sesudah beduk maghrib ditabuh orang, maka kelihatanlah penduduk desa Tembilangan
dan desa-desa tetangga datang berbondong-bondong menghadiri pesta perkawinan itu. Tak ada seorang tamu pun yang tak memuji kecantikan pengantin perempuan, dan tak ada seorang tamu pun yang tidak merasa kagum akan kegagahan wajah pengantin laki-laki. Seperti pinang dibelah dua, satu bulan satu matahari, demikianlah orang-orang memberikan perumpamaan. Sementara itu di atas panggung, Ki Dalang telah mulai menjalankan tugasnya. Malam itu sengaja dipilihnya cerita pewayangan yang termasyhur, yaitu cerita Baratayuda. Semua orang menonton dengan penuh perhatian. Semakin larut malam, semakin asik cerita yang dibawakan oleh Ki Dalang. Suasana tegang terjadi sewaktu Werkudara, atau yang dikenal dengan panggilan Bima, salah seorang dari 5 bersaudara Pandawa, muncul di tengah kancah perang saudara itu, berhadapan dengan tokoh Kurawa yang tak asing lagi, yakni Duryudana atau Suyudana. "Yoi Suyudana, ambillah gadamu, mari kita bertempur," kata Bima. Suyudana menggereng. "Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu, Werkudara." Maka kedua orang itu pun berhadapan-hadapan dengan masing-masing memegang sebuah gada di tangan. Sebelum Ki Dalang melanjutkan kisah pewayangan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba berkelebat 2 bayangan kuning di atas kepala sang dalang, yang dibarengi dengan ucapan persis seperti yang diucapkan Ki Dalang tadi, yaitu, "Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu." Tentu saja semua orang jadi terkejut. Ki Dalang menghentikan penuturannya. Semua memandang ke hadapan panggung, di mana berdiri 2 orang dara berbaju kuning yang parasnya cantik sekali. Untuk sejenak lamanya suasana sunyi sepi yang tidak enak. "Ah, tamu-tamu dari mana yang datang dengan meniru ucapanku?" bertanya Ki Dalang. Salah seorang dara berpakaian putih tertawa panjang, sedang yang satu lagi berbeliakkan matanya dan membentak, "Tutup mulutmu, kami tak ada urusan dengan kau." Kepu Pamenang, kepala desa yang mengadakan pesta perkawinan, berdiri dari kursinya dan melangkah ke hadapan dara-dara jelita itu. "Gadis-gadis cantik, siapa gerangan kalian? Mengapa datang dengan cara begini rupa?" "Kepu Pamenang, kau kembalilah ke tempatmu. Kami tak punya urusan dengan kau," si dara yang di samping kanan menjawab. Tentu saja ucapan itu membuat merah parasnya si kepala desa, apalagi dara itu tadi terang-terangan menyebut namanya seenaknya saja, padahal dia telah berusia lebih dari 60 tahun. "Ada urusan atau tidak, nyatanya kau dan kawanmu telah mengganggu jalannya pesta perkawinan ini," kata Kepu Pamenang pula. "Oh begitu? Ya, dan karena aku juga merasa tak ada urusan dengan kalian berdua, kuharap kalian suka angkat kaki dari sini." Kedua gadis itu tertawa panjang-panjang. "Ketahuilah, kami berdua utusan orang-orang Kurawa datang ke sini untuk mengambil pengantin laki-laki.
Jangan membanyol tak karuan di sini, sentak Kebu Pamenang. Siapa yang membanyol? Ujar si Dara yang di sebelah kiri. Dengar, ini bukan perjamuannya orang-orang gila. Pergilah dari sini. Mulutmu kelewat sembrono, Kebu Pamenang. Aku, Nila Mahadewi, akan memberi sedikit pelajaran padamu. Habis berkata begitu, entah kapan tangannya bergerak, tahu-tahu lah, sebuah tamparan menghantam mulut si kepala desa hingga bibirnya pecah dan sebuah giginya tanggal. Gadis keparat, teriak Kebu Pamenang marah bukan main. Tangan kanannya yang membentuk tinju laksana kilat dipukulkan ke batok kepala Nila Mahadewi. Tua bangka tolol, pergilah ke atas panggung sana, seru Nila Mahadewi. Kedua tangannya digerakkan ke depan. Begitu lengan si kepala desa berhasil ditangkapnya, terus diputar dan sesaat kemudian tubuh kepala desa itu benar-benar dilempar melayang ke atas panggung, melabrak sebagian wayang-wayang golek, lalu terus menubruk ke dalam hingga suasana di atas panggung jadi hiruk centang perentang. Semua orang kaget bukan main. Beberapa di antaranya ada yang maju ke depan untuk memberi hajaran pada gadis-gadis yang berani berlaku kurang ajar itu. Tapi apa yang hendak mereka lakukan itu tidak kesampaian. Sebaliknya mereka menjadi tambah kaget bukan main, karena saat itu kedua gadis berpakaian kuning tadi sudah tidak ada, dan lebih kaget lagi karena pengantin laki-laki pun lenyap dari pelaminan, sedang pengantin perempuan tampak menjerit-jerit. Kalian mau bawa kemana aku? Tanya pemuda yang dilarikan itu. Tubuhnya berada di atas bahu kiri Nila Maharani dan dalam keadaan tertutup. Namanya Mahesa Munggul. Dialah pemuda yang menjadi menantu kepala desa Kebu Pamenang yang kini dilarikan oleh Nila Maharani dan adiknya. Jangan khawatir, kau tak akan kehilangan masa pengantin barumu, Mahesa Munggul. Aku tak kenal kau. Dari mana kau tahu namaku? Apa maksudmu melarikan diriku? Nila Maharani tertawa. Kau tidak mengenal aku, itu tidak perlu. Malam pengantin baru bakal kau temui bersamaku. Kembali Nila Maharani hendak tertawa, tapi tak jadi karena adiknya memotong dengan ilmu penyusupan suara. Kakakku, jangan bicara terlalu ceroboh seperti itu. Apa maksud malam pengantin baru bersamamu itu? Kembali Mahesa Munggul mengajukan pertanyaan. Meskipun dirinya dipanggil oleh seorang dara jelita, serta ucapan dara itu bisa membuat hati seorang pemuda bergelora, tapi saat itu Mahesa Munggul merasa sangat tidak enak. Sudahlah, kau jangan banyak tanya, kata Nila Maharani pula. Tak lama kemudian Mahesa Munggul melihat dirinya dibawa masuk menyeruak sebuah semak belukar. Dia heran sekali, karena sesudah itu ternyata dia memasuki sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah pelita aneh. Belum habis rasa herannya itu, dia sudah dibawa pula memasuki satu kamar bagus, dan dirinya dibaringkan di atas tempat tidur yang empuk. Bau harum yang aneh dan merangsang menabur hidung pemuda itu. Dilihatnya api pelita di dalam ruangan bertambah kecil, sedang bau harum yang merangsang
makin bertambah-tambah. "Lepaskan totokan di tubuhku," Maesa Munggul berkata dengan suara keras. Dia merasa heran, kemana perginya darah baju kuning yang satu lagi. Sebaliknya, Nila Maharani melontarkan senyum memikat dan duduk di tepi tempat tidur. Dipegangnya lengan pemuda itu dan berkata, "Dengar, Mahisa, kalau kau bersikap menurut, akan kuselamatkan jiwamu. Kalau kau keras kepala, kau mau berbuat apa terhadapku?" "Ah, jangan bicara membentak begitu padaku, Mahisa," kata Nila Maharani. Tiba-tiba dibungkukkannya kepalanya, bibirnya menyentuh pemuda itu. Seorang pemuda sudah barang tentu tak akan menolak jika dicium oleh darah jelita seperti Nila Maharani. Tapi di saat itu Maesa Munggul merasakan satu keanehan yang mendirikan bulu tengkuknya. Nila Maharani tertawa kecil. Nafasnya jelas memburu dan memanasi wajah Maesa Munggul. Diciumnya lagi pemuda itu dengan penuh nafsu, sedang tangannya merayap ke bawah pinggang. Jika saja Maesa Munggul saat itu tidak berada dalam keadaan ditotok, mungkin dia sudah melompat dari atas tempat tidur itu. "Gadis hina dina, lekas kau lepaskan totokanku," teriak Maesa Munggul menggeledek. Nila Maharani tertawa lagi, dan tangannya menjalar semakin berani hingga sekujur tubuh Maesa Munggul menggeletar dilanda rangsangan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ketika Nila Maharani melepaskan totokan di tubuhnya, pemuda ini sudah lupa daratan dan lupa segala apa yang dimarah dan dingerikannya. Dengan keberingasan seorang pemuda yang ditelan nafsu birahi, ditariknya tubuh Nila Maharani ke atas tempat tidur. Dipeluknya ketat-ketat laksana seekor ular menggelung hendak meremuk mangsanya. Gadis itu tertawa dan menggeliat-geliat. Sementara itu, pelita kayu yang menancap di dinding detik demi detik semakin kecil dan suram, hingga akhirnya ruang itu menjadi gelap. Hal ini tidak diperhatikan lagi oleh Maesa Munggul yang benaknya sudah tertutup nafsu. Sebuah gerobak barang yang memuat segala macam sayur mayur meluncur di jalan buruk yang menuju ke desa Tembilangan. Saat itu pagi, udara sepanjang jalan terasa segar. Gerobak itu dikemudikan oleh seorang laki-laki separuh baya. Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Menurut ayah, apakah anak kepala desa yang jadi pengantin itu dilarikan oleh makhluk jadi-jadian yang menyaru gadis cantik? Aku tidak tahu, nak. Tapi apa yang terjadi benar-benar luar biasa. Sejak malam tadi seluruh penduduk ikut membantu mencari Maesa Munggul, dan sampai pagi ini pemuda itu masih belum berhasil ditemukan. Kemungkinan jangan-jangan dia sudah dibunuh, ayah. "Hush, mulutmu enak saja bicara begitu," kata ayah si anak. Tapi baru saja dia berkata demikian, tiba-tiba kuda penarik gerobak yang dikemudikannya meringkik keras dan menaikkan kedua kaki depannya, hingga gerobak sayur itu hampir saja terbalik bersama isi-isinya. Laki-laki pengemudi gerobak dan anaknya melompat dari atas gerobak.
Di tengah jalan beberapa langkah di hadapan mereka tergelimpang sesosok tubuh laki-laki yang tidak mengenakan pakaian barang selembar benang pun. Sekujur tubuhnya penuh dengan benjat-benjut bekas pukulan. Dengan langkah gemetar, pengemudi gerobak sayur itu mendekati sesosok tubuh di tengah jalan itu. Meski sebagian besar muka orang yang terhantar di tengah jalan itu rusak serta dilumuri darah, tapi pengemudi gerobak masih bisa mengenali siapa dia adanya. Bahkan anak laki-lakinya yang juga mengenali berteriak, "Ayah, ini adalah Maisa Munggul, anak kepala desa kita." Di puncak-puncak dan lereng-lereng bukit sejak pagi tadi kelihatan berkelebat kian kemari satu makhluk kuning. Dari jauh kelihatannya seperti seekor burung raksasa yang tengah mencari-cari mangsa untuk pengisi perutnya. Tapi bila didekati ternyata dia bukan lain seorang manusia juga adanya, yaitu seorang nenek-nenek berjubah kuning. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh serta ilmu larinya yang hebat, dia berkelebat kian kemari seolah-olah ada sesuatu yang sedang diselidiki dan dicarinya. Dengan terbungkuk-bungkuk, dia berdiri di puncak sebuah bukit dan yang paling tinggi, lalu memandang berkeliling. "Heran," katanya dalam hati, "seluruh bukit bahkan sampai ke hutan Bintaran telah kuselidiki, tapi di mana kedua murid murtad itu berada?" Nenek-nenek ini memandang lagi berkeliling. Matanya yang hampir putih dan kabur itu lebih tajam dari mata seekor burung elang.